Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Bapak mama, saudara-saudari, orang-orang muda, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Untuk memulai khotbah saya kali ini, saya akan memulai dengan sebuah kalimat singkat tentang arti dari sahabat. Hal yang hebat tentang sahabat sejati ialah mereka membawa energi baru ke dalam jiwamu. Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tetapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Kalimat di atas ingin mengingatkan kita makna dari sebuah persahabatan sejati. Sahabat adalah orang yang selalu memberikan kekuatan tersendiri, orang yang selalu mendukungmu dalam setiap usaha untuk masa depan. Sahabat orang yang selalu ada ketika kita dalam keadaan susah maupun senang. Sahabat yang kita mau bicarakan pada kesempatan ini adalah Yesus. Yesus merupakan sahabat seperjalanan kita. Ia diutus Allah untuk menjadi sahabat kita selamanya. Persahabatan dengan Yesus membawa suatu kekuatan, keyakinan, kesetiaan, dan janji akan keselamatan di akhir zaman. Yesus juga selalu setia menjadi sahabat kita, walaupun kadang kita jauh dan menghindar darinya, tetapi ia tetap setia. Kesetiaan akan sahabatnya hingga ia menderita demi menebus dosa umatnya. Ia mengorbankan dirinya hingga wafat di kayu salib. Hal ini dengan jelas bahwa sahabat setia adalah orang yang rela berkorban segala kepunyaan termasuk dirinya sendiri demi sahabat-sahabatnya. Bapak mama, saudara-saudari, orang-orang muda, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini teks kitab suci Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 menggambarkan tentang kehidupan jemaat Laodikia. Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui tentang teks kitab suci tersebut. Poin yang pertama, jemaat yang suam-suam kuku. Jemaat yang suam-suam kuku merupakan orang-orang yang mengaku dirinya seorang Kristen, namun pada kenyataan malang dan menyedihkan secara rohani. Maksud jemaat di Laodikia mengaku dirinya seorang Kristen, akan tetapi tidak menunjukkan kekristenan mereka kepada orang lain, dan tidak menjalankan ajaran Tuhan. Dengan keras Kristus adalah sahabat umatnya memperingatkan jemaat di Laodikia akan hukumannya terhadap orang yang suam-suam kuku dengan secara rohani, agar kekristenan orang di Laodikia tetap utuh dan terjalin erat dengan Kristus. Pada dasarnya, Kristus sebagai sahabat seperjalanan kita dengan tulus hati mengundang jemaat untuk bertobat dan untuk dipulihkan secara roh, iman, kebenaran, pernyataan, dan persekutuan. Jika kita melihat pertumbuhan dan perkembangan umat Allah saat ini semakin berkembang dari waktu ke waktu, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi gereja untuk senantiasa mendorong umatnya untuk lebih menumbuh kembangkan iman secara nyata dan menjalankan ajaran, perintah, dan larangan Kristus. Poin kedua, dalam kelimpahan duniawinya, jemaat di Laodikia telah menyingkirkan Tuhan Yesus Kristus dari perhimpunannya. Hal tersebut mau menggambarkan kehidupan jemaat di Laodikia seakan-akan ingin meninggalkan Kristus dan tidak lagi membutuhkan Kristus di saat mereka memiliki kelimpahan duniawinya. Jemaat Laodikia mengaku dirinya adalah seorang Kristen, akan tetapi mereka mempunyai kelimpahan.
akan duniawi, mereka menyampingkan Kristus. Tetapi Kristus adalah sahabat terbaik, tetap setia pada umatnya. Ia tidak ingin umatnya menderita. Ia tetap setia walaupun umatnya tidak setia. Poin yang ketiga, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata-kata ini sangat mengingatkan kita untuk setia akan perintah dan tetap sedia bila suatu saat kita diajak untuk lebih mendengarkan ajakan Kristus. Kita harus siap ditegur oleh Kristus lewat perintahnya. Kita harus siap dihajar oleh Kristus lewat cobaan dalam hidup ini. Tetapi nyatanya itu semua karena Kristus adalah sahabat yang kita mau kita dekat pada setiap hari. Dan kita harus merelakan hati dan segenap jiwa untuk kembali dekat dengan Tuhan dan bertobat. Poin yang terakhir, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Kata-kata inilah sebuah janji akan keselamatan bagi semua orang. Keselamatan dan kehidupan abadi bersama Bapaknya di surga dan duduk di takhtanya. Janji ini merupakan sebuah ajakan bagi kita yang hendak bertobat agar kita dapat duduk bersama di takhtanya. Sebab janji itu menandakan bahwa Yesus sahabat seperjalanan kita dan sahabat bagi mereka yang hendak bertobat. Bapak, mama, saudara-saudari, orang-orang muda, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Inti khotbah pada hari ini yakni berimanlah pada Kristus dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah ada niat dalam hatimu untuk meninggalkan Kristus di saat kamu memiliki harta duniawi. Percayalah kepada Kristus dan ajarannya. Sebab Kristus adalah pangkal kehidupan. Dan ia ingin setiap umat yang mengimaninya sedia untuk bertobat dan berjalan bersama dan duduk bersama dengannya di takhta Bapaknya. Pesan khotbah saya pada hari ini untuk kita semua adalah belajarlah setia dan jujur pada sahabatmu. Jangan pernah sekali-kali meninggalkannya di saat apapun. Serahkanlah hidupmu sepenuh hatimu. Berjalanlah bersamanya. Yakin dan percayalah ia akan menggenggam tanganmu dan tak akan lepas sampai kapanpun. Ia akan menolong dan membantumu dan berjalan ke arah jalan yang benar. Ia mau engkau mengikutinya dan sedia untuk bertobat, sebab ia adalah sahabat seperjalananmu dan sahabat bagi mereka yang mau bertobat. Karena itu, ia sudah berjanji bahwa engkau dan dia adalah sahabat seperjalanan, akan duduk bersama dengan dia dalam kerajaan Bapaknya di surga. Semoga.